Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Waalaikumsalam. Selamat siang teman-teman semua. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita memulai presentasi pada siang hari ini, alangkah baiknya kita membaca Ummul Quran Suratul Fatihah. Suratul Fatihah. Baik, untuk mempersingkat waktu, perkenalkan saya Inulinda Rahmawati sebagai moderator presentasi untuk kelompok 6. Kepada kelompok 6 dipersilakan untuk melakukan presentasi. Kepada Anas Alamin dan Devi Yulianti dipersilahkan. Terima kasih kepada Mbak Moderator. Next, Mas. Yang pertama yaitu kurikulum di masa depan. Kurikulum berasal dari bahasa Yunani yang termuat dalam kata kurir yang memiliki arti pelajari. Pengembangan dari kurikulum ini memuat dua konsep, yaitu kurikulum bisa dimaknai secara sempit ataupun luas. Penggunaan kurikulum secara sempit didefinisikan sebagai jumlah mata pelajaran yang harus dipelajari dan siswa mendapatkan ijazah. Di sisi lain, dengan pertimbangan luas kurikulum tidak terbatas pada lebih banyak mata pelajaran yang menekankan konten atau isi, tetapi memuat suatu potensi yang akan mendorong siswa menuju hal positif melalui pengalaman belajar yang didapat. Kurikulum di masa depan dapat disebut kurikulum yang menggunakan pendekatan yang berpusat pada siswa, yang memberikan kebebasan pada mereka dalam memahami kekuatan dan kemampuan satu sama lain untuk belajar. Pengalaman belajar dirancang sebagaimana mampu membantu siswa menambah pengetahuan baru dan canggih dalam menghasilkan kemampuan intelektual melalui perbandingan induksi, deduksi, dan analisis perbedaan. Pengetahuan siswa dapat ditopang dengan baik oleh pengalaman belajar dan kesempatan siswa dalam belajar akan semakin bertambah. Dan diharapkan pada siswa untuk memungkinkan mereka membuat keputusan dan membentuk pemikiran yang kritis dan penyelesaian masalah. Tujuan akhir dari pendidikan adalah agar pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan bisa melekat pada diri siswa, sehingga mereka mampu menjalani kehidupan yang produktif untuk diri sendiri atau untuk lingkungan. Nah, hal ini dapat dicapai dengan kurikulum pendidikan yang berbasis masa depan. Next, Mas. Next. Next, Mbak. Iya, sebentar. Selanjutnya ada pendekatan futuristik. Pendekatan futuristik adalah pendekatan yang mengharapkan pendidikan menonjol pendekatan pemasalan masalah pedagogis didasarkan pada masa depan tentang memprediksi perubahan dalam masyarakat. Pendidikan tidak terlepas dari pendekatan ini. Apabila pendidikan tidak berpegang pada pendekatan ini, maka pendidikan tidak sepenuhnya menyelesaikan permasalahan sehingga nanti muncul masalah yang lebih serius. Penyelesaiannya tidak permanen dan akan terulang dalam waktu yang sangat singkat. Selanjutnya ada model futuristik. Model futuristik ini mencakup pendekatan yang berfokus pada keahlian dari masing-masing peserta didik. Perancangan kurikulum futuristik yang pertama yaitu membuat prediksi. Pembahasan yang diharapkan oleh kurikulum futuristik adalah tentang apa yang akan terjadi. Seperti apa yang akan dibutuhkan masyarakat di masa depan adalah pandangan awal dalam membuat pembentukan kurikulum masa depan. Yang kedua yaitu menentukan tujuan. Fase kurikulum ini menetapkan tujuan pendidikan yang ideal. Hal ini terkait dengan hasil proyeksi yang diharapkan
sebagaimana kebutuhan tujuan pendidikan yang memiliki model dengan rancangan yaitu tujuan pendidikan yang ideal. Yang ketiga yaitu integrasi tujuan pendidikan ideal sesuai dengan kondisi. Fase ketiga ini, perancangan kurikulum mengintegrasikan tujuan kurikulum, memprioritaskan pendidikan dan tujuan berdasarkan situasi peserta didik saat ini sedang belajar. Hasilnya adalah desain kurikulum. Yang keempat ada penerapan kurikulum. Pada fase ini, kurikulum diterapkan untuk peserta didik, evaluasi kurikulum harus diperhatikan secara teratur guna memastikan bahwa perbaikan tidak pernah lepas. Hal ini perlu dilakukan secara rutin untuk meningkatkan kinerja peserta didik. Next. Selanjutnya akan dibahas oleh Mas Anas. Ya, terkait dengan arah perkembangan kurikulum di masa depan. Yang pertama adalah standar nasional pendidikan dan perkembangan kurikulum yang termuat di dalam pasal 1 ayat 17 dengan kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang dimaksud dengan kriteria minimal di sini menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yaitu sistem pendidikan nasional adalah suatu kondisi di mana dalam 5-6 tahun ke depan sebagian besar satuan pendidikan dapat memenuhi sebagian besarnya. Kemudian yang kedua adalah kurikulum berbasis kompetensi. Kurikulum berbasis kompetensi ini dikhususkan pada tahap perencanaan, di mana perencanaan fase pengembangan ide perlu mempertimbangkan kemungkinan pendekatan kompetensi yang dapat menjawab tantangan yang muncul ke depannya. Dan yang terakhir merupakan yaitu kerangka kualifikasi nasional Indonesia, dalam tanda kurung yaitu KKNI. KKNI merupakan kerangka evaluasi kualifikasi kompetensi. Sektor pendidikan dapat disandingkan, seimbang, dan terintegrasi. Kemudian pelatihan kejuruan dan pengalaman profesional sebagai bagian dari sertifikasi keterampilan kejuruan, struktur tempat kerja yang melampaui sampai dengan batas industri. Next, Mbak. Ya, kemudian terkait dengan berbagai tantangan terkait dengan pengembangan kurikulum masa depan. Yang pertama adalah pergeseran paradigma dalam pendidikan. Kurikulum masa depan perlu dikaitkan dengan perubahan paradigma masa depan dalam pendidikan dengan memperhatikan 16 prinsip pembelajaran yang harus dipenuhi dalam proses pendidikan abad 21. Kemudian mempersiapkan keterampilan SDM, sumber daya manusia masa depan. Keahlian menjadi acuan dalam mempersiapkan keterampilan SDM masa depan yang lebih dikedepankan pada skill dan pengembangan kreativitas dalam masing-masing individu. Ya, kemudian yang ketiga, tantangan program penelitian atau teknologi pendidikan dan pembelajaran terkait pendidikan masa depan. Di dalam hal ini, yang terpenting adalah seberapa jauh model pembelajaran ini dapat dipromosikan dan siswa dapat menerima pengalaman belajar yang mencerminkan perolehan kompetensi mereka. Kemudian yang keempat, isu yang terkait dengan pengembangan kurikulum di pendidikan dasar dan menengah dengan upaya beradaptasi dengan tantangan pendidikan masa depan. Dalam hal ini Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 68 Tahun 2014 Republik Indonesia mengatur peran guru teknologi informasi dan komunikasi dan guru literasi melalui literasi komputer,
atau literasi yang lain yang bersifat tertulis dengan manajemen informasi dalam mengimplementasikan kurikulum 2013. Next, Mbak. Pandangan terhadap pendidikan dalam kurikulum masa depan. Yang pertama, memuat ketidakstabilan pendidikan mempengaruhi kurikulum. Tentang sikap, harapan, keyakinan mereka terutama yang belum pernah ada sebelumnya. Saya telah belajar di masa lalu dan mencoba menemukan jawaban yang tepat, bahkan jika itu sulit diimplementasikan, tetapi perubahan persepsi di masa depan adalah langkah pertama dalam artian barang bagus. Nah, perkembangan pengetahuan memberikan informasi baru. Pendidikan perlu berubah karena mereka dapat mengubah kesimpulan sebelumnya. Kemudian yang kedua, keputusan saat memutuskan kurikulum masa depan. Nah, membuat keputusan secara terbuka dalam artian dengan menawarkan banyak pilihan saat menyusun dan memeriksa rencana yang akan dibuat. Kemudian resiko dari keputusan untuk kurikulum masa depan adalah kegagalan, meningkatkan risiko biaya terbuka. Bahkan jika dalam pendidikan ketika kurikulum dibuat dengan pilihan yang salah, tidak memenuhi kebutuhan siswa dan mengarah pada masalah sosial sebagai orang baru. Misal pengangguran baru. Nah, kemudian ketidakstabilan berlanjut ke masa depan. Nah, jadi kurikulum masa depan ini berorientasi ke depan dengan awang-awang yang ya memuat proses-proses di masa depan seperti itu untuk persiapan siswa dalam melaksanakan atau menerapkan pembelajaran-pembelajaran di masa depan. Kemudian perubahan yang terjadi di masyarakat, dari waktu ke waktu. Kemudian yang kelima adalah megatrend mempengaruhi pendidikan dalam desain kurikulum. Sekian dari kelompok kami. Jika ada yang ditanyakan, kami kembalikan ke moderator. Thank you. Baik, terima kasih kepada kedua pemateri. Selanjutnya akan dilakukan sesi tanya jawab yang terdiri dari 3 pertanyaan. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, dimohon untuk raise hand terlebih dahulu. Baik, untuk Mbak Intan, dipersilakan untuk bertanya. Materi yang sudah dijelaskan oleh materi tadi, langsung kesimpulan jadi bagaimana kalau hasil yang dapat berbalik jauh dari yang sudah dirancang. Saya terlakukan kelompok itu. Terima kasih. Baik, pemateri ingin menjawab terlebih dahulu atau dikumpulkan dulu pertanyaannya? Baik, sepertinya dikumpulkan terlebih dahulu. Kepada Mbak Nidaul Muawana, persilakan untuk membacakan pertanyaannya.
Ya, terima kasih kepada Mbak Moderator. Saya ingin bertanya mengenai seperti apakah tujuan pendidikan yang ideal itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pertanyaannya. Tinggal satu lagi untuk teman-teman yang ingin bertanya. Saya izin bertanya, Mbak. Iya, Mbak, siapa tadi yang ingin bertanya? Mbak Cynthia. Oh iya, dipersilahkan Mbak Cynthia. Ya, jadi saya ingin bertanya, apakah menurut pemateri, kurikulum prototipe itu adalah kurikulum yang cocok digunakan pada masa depan nanti? Jika iya, tolong jelaskan ya, Mbak. Terima kasih. Baik, kepada kedua Mbak pemateri dipersilakan untuk menjawab pertanyaan. Baik, terima kasih kepada moderator dan yang sudah bertanya. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Nida, yaitu tujuan pendidikan yang ideal itu seperti apa. Pendidikan yang ideal adalah pendidikan yang memiliki keseimbangan antara intelektual, emosional, dan spiritual. Tetapi bukan hanya berfokus kepada yang dididik atau siswa, tetapi melainkan contoh yang baik terlebih dahulu dipupuk kepada siswa, yaitu yang mendidik atau guru. Pendidikan yang ideal itu mampu yang pertama membangun karakter sejak anak lahir dan terus dilakukan di rumah dan di institusi seperti pendidikan. Penguasaan materi memang penting agar anak punya keahlian nantinya. Yang kedua yaitu lingkungan sekolah yang suportif dan kondusif bagi perkembangan anak juga mutlak perlu agar tidak mengoptimalkan potensi mereka. Tenaga pendidik juga perlu memahami tahapan perkembangan anak sehingga bisa memberikan pembelajaran yang konseptual. Dengan begitu, anak bisa menerapkan pengetahuannya untuk membantu memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga yaitu kurikulum yang sesuai dengan perkembangan zaman. Ini mutlak perlu karena perubahan iptek ini sangat cepat. Salah satu contohnya soal pemakaian bahasa. Kurikulum yang diterapkan serta selain kemampuan akademis juga mengedepankan keterampilan dan pengembangan karakter. Misalnya, mengembangkan kemampuan berpikir anak, serta kecakapan memecahkan masalah, keterampilan kepemimpinan, berkomunikasi, dan mengutarakan pendapat secara aktif. Mungkin itu saja. Baik, bagaimana untuk penanya? Apakah bisa dicukupkan? Sudah cukup, Mbak. Terima kasih. Baik, untuk pertanyaannya Mbak Nida sudah. Sekarang tinggal 2 pertanyaan lagi. Monggo dijawab. Saya bacakan lagi untuk pertanyaan dari Mbak Intan, yaitu bagaimana kalau hasil yang didapat terbalik jauh dari yang sudah dirancang. Dan yang terakhir pertanyaan dari Mbak Cynthia, apakah menurut pemateri kurikulum prototipe adalah kurikulum yang cocok digunakan pada masa depan nanti? Ya, terima kasih Ibu Moderator. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Saudari Intan, perwakilan dari kelompok 7 mengenai bagaimana kalau hasil yang didapat terbalik jauh dari yang sudah dirancang. Apabila hasil yang didapat tidak sesuai
dengan apa yang telah dirancang. Dalam tanda kutip, peserta didik yang di bawah nilainya atau harapannya itu di bawah rata-rata. Yang di bawah rata-rata itu lebih dari yang di atas rata-rata, maka mengenai hasil tersebut dapat dikatakan bahwa kurikulumnya tidak sesuai untuk diterapkan dan perlu adanya perbaikan dan pembaharuan pada kurikulum. Seperti itu, saudari. Pak, bisa diterima jawabannya untuk soal pertanyaan kelompok 4? Bagaimana Mbak Intan? Ya, Mbak Moderator. Apa jawabannya sudah cukup menjelaskan dan mewakili harapan saya. Terima kasih. Kurang jelas, saudari. Pak, bisa lebih diperjelas? Ya, terima kasih Mas atas jawabannya. Sudah cukup mewakili dan sesuai ekspektasi saya. Ya, terima kasih. Baik, pertanyaan dari Mbak Intan sudah dicukupkan dan sekarang pertanyaan terakhir dari Mbak Cynthia tadi, apakah menurut pemateri kurikulum prototipe adalah kurikulum yang cocok digunakan pada masa depan nanti? Silakan dijawab. Baik, terima kasih. Bisa jadi cocok karena keuntungan dari kurikulum prototipe itu yaitu guru tidak bisa dikejar-kejar target materi pembelajaran yang padat. Guru lebih fokus pada materi esensial yang berorientasi pada kebutuhan dan penguatan karakter siswa. Metode pembelajaran lebih bervariasi, situasi belajar yang lebih menyenangkan bagi guru dan siswa, serta guru diberi kesempatan untuk mengeksplor potensi siswa lewat berbagai inovasi pembelajaran. Apakah bisa dipahami, Mbak Cynthia? Ya, terima kasih Mbak Devi atas jawabannya. Berarti misal di masa depan nanti menggunakan kurikulum prototipe itu cocok gitu ya Mbak ya? Iya. Oh ya, terima kasih Mbak Devi. Baik, karena semua pertanyaan sudah terjawab, apakah ada pertanyaan lagi? Mungkin saya rasa sudah tidak ada. Dan saya akan membacakan kesimpulan presentasi pada siang hari ini dari kelompok 5 tentang pengembangan kurikulum masa depan. Kurikulum di masa yang akan datang dapat disebut kurikulum yang menggunakan sebuah pendekatan yang berpusat kepada siswa yang memberikan kebebasan pada mereka dalam memahami kekuatan dan kemampuan satu sama lain untuk belajar dengan pendekatan futuristik, yaitu pendekatan yang mengharapkan pendidikan menonjol pendekatan pemecahan masalah pedagogis didasarkan pada masa depan tentang memprediksi perubahan dalam masyarakat. Dan perancangan kurikulum futuristik yang pertama yaitu membuat prediksi, menentukan tujuan, integrasi tujuan pendidikan, ide sesuai dengan kondisi, dan penerapan kurikulum. Mungkin itu saja untuk presentasi kelompok 5 pada siang hari ini. Terima kasih kepada pemateri dan para penanya dan teman-teman yang sudah aktif dalam diskusi pada siang hari ini. Lalu kita lanjut presentasi kepada kelompok 6 dengan anggota Elvita Dianita dan Kelompok 5, Mbak. balik ya. Oh iya, kelompok 5 yang tadi kelompok 6 berarti. Kelompok 5 yang beranggotakan Mbak Elvita Dianita dan Mas Roma Isang. Kepada kedua pemateri dipersilakan untuk presentasi. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Elvita Dianita. Di sini saya adalah materi yang pertama yang akan menjelaskan tentang kurikulum prototype. Dan untuk materi yang kedua, yaitu kurikulum darurat, akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Muhammad Roma Isa Rosadi. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang kurikulum prototype dan kurikulum darurat. Yang pertama, kita akan belajar tentang kurikulum prototype. Kurikulum prototype atau biasa disebut juga dengan kurikulum paradigma baru adalah kurikulum yang menjadi salah satu rancangan kurikulum yang sedang dilaksanakan sedikit demi sedikit oleh Kemendikbudristek. Nah, kurikulum prototype ini merupakan salah satu pilihan yang ditawarkan oleh pemerintah untuk menentukan kebijakan kurikulum yang akan digunakan pada tahun 2024 nanti. Dan kurikulum prototype ini sudah bisa mulai dilaksanakan mulai tahun ajaran 2022 atau 2023. Kurikulum prototype ini merupakan kurikulum lanjutan dari kurikulum yang sebelumnya, yaitu kurikulum 13. Tujuan diadakannya kurikulum prototype adalah agar terwujudnya pendidikan di Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan memiliki kepribadian pelajar Pancasila yang beriman, bertakwa, dan berkebinekaan global. Pembelajaran yang diterapkan pada kurikulum prototype ini ialah pembelajaran berbasis proyek. Kurikulum prototype menuntut kepada guru untuk memanfaatkan teknologi secara baik. Selanjutnya yaitu karakteristik spesial kurikulum prototype. Yang pertama, pembelajaran kurikulum prototype ini lebih menekankan pada metode pembelajaran berbasis proyek. Yang kedua, penekanan pada materi lebih mengedepankan literasi serta numerasi. Yang ketiga, fleksibilitas bagi penguasaan untuk melakukan pembelajaran dengan pengembangan konteks bermuatan lokal. Selanjutnya yaitu ciri khas kurikulum prototype. Yang pertama, struktur kurikulum mengacu pada profil pelajar Pancasila. Yang kedua, terdapat capaian pembelajaran yang merupakan rangkaian pengetahuan, keterampilan, serta perilaku. Yang ketiga, proses pembelajaran menggunakan pendekatan tematik. Yang keempat, tidak ada penetapan jam pelajaran setiap minggu. Yang kelima, sekolah diberikan keleluasaan untuk mengembangkan model pembelajaran. Yang keenam, terdapat mapel TIK atau Teknologi Informasi dan Komunikasi. Yang semula itu mata pelajaran tersebut tidak ada dan sekarang itu dimunculkan kembali, tetapi mata pelajaran tersebut dimunculkan kembali mulai dari jenjang SMP. Jadi untuk yang jenjang SD itu tidak ada. Nah, selanjutnya pada mata pelajaran IPA dan IPS jenjang SD di kelas tinggi, yaitu kelas 4, 5, dan 6, mata pelajaran ini disatukan menjadi IPAS dan akan diajarkan secara bersamaan. Sedangkan di jenjang SMA, peminatan jurusan akan dilaksanakan di kelas 11 dan 12. Nah, tujuan mata pelajaran IPA dan IPS ini digabung pada saat SD itu agar peserta didik itu lebih siap dalam mengikuti pembelajaran IPA dan IPS yang terpisah di jenjang SMP. Selanjutnya yaitu kurikulum darurat yang akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Muhammad Roma Isa Rosadi. Baik, Mbak, terima kasih. Nah, langsung saja di sini saya akan menjelaskan terkait dengan kurikulum darurat. Pasti dari teman-teman sendiri sudah tahu kan terkait dengan kenapa sih kok diadakannya kurikulum darurat ini. Nah, alasannya karena ya terjadi bencana atau huru-hara yaitu pandemi COVID-19 gitu ya. Nah, untuk lebih tahu lebih detail lagi
apa sih kurikulum darurat itu? Mari kita bahas. Yang pertama ini ada definisi, teman-teman. Kurikulum darurat ialah kurikulum tingkat satuan pendidikan yang disusun dan dilaksanakan oleh satuan pendidikan pada masa darurat. Nah, masa darurat itu yang dimaksud bukan hanya kayak wabah COVID-19 yang melanda sekarang ini, teman-teman, tapi berlaku juga pada masa-masa darurat seperti bencana alam yang terjadi atau huru-hara dan lain sebagainya. Lanjut, Mbak. Nah, di kurikulum darurat ini karakteristik utamanya apa saja sih? Ini ada 4, kesederhanaan, kejelasan, prioritas, dan aktivitas. Kesederhanaan yang dimaksud di sini yaitu pembelajaran kurikulum yang sederhana, memuat materi yang esensial dan kompleks. Esensial yang dasar, kompleks yaitu saling berhubungan, gitu teman-teman. Kesederhanaan di sini kan kalau kurikulum, sebenarnya kurikulum darurat ini, kurikulum K13 yang disederhanakan, begitu, yaitu KD. Yang disederhanakan itu KD-nya, kompetensi dasarnya itu disederhanakan atau diringkas, begitu. Kejelasan maksudnya adalah hasil dari kurikulum mengandung kejelasan suatu harapan bagi guru dan juga siswa. Jadi dalam kurikulum itu langsung mencakup jelas, begitu, karena kan singkat, padat, dan jelas. Yang ketiga yaitu prioritas. Yang menjadi prioritas pada kurikulum darurat ini yaitu menuntut skala prioritas dalam perumusan sehingga menghasilkan pembelajaran yang bertujuan pada aktivitas yang siswa yang menyenangkan. Jadi bagaimana saja sih dengan menyajikan materi yang singkat, padat, dan jelas, langsung agar siswa itu dapat menerima pembelajaran dengan mudah. Nah, itu yang menjadi prioritas, yaitu bagaimana cara guru untuk menjadikan pembelajaran tersebut dapat menyenangkan, begitu ya teman-teman. Yang keempat yaitu aktivitas. Aktivitas yang dimaksud adalah karakteristik yang mengarah pada aktivitas siswa untuk tetap membutuhkan kegiatan literasi, yaitu cara guru untuk membelajarkan kegiatan bagaimana sih agar bisa tercapai tujuan pembelajaran, salah satunya yaitu dengan kegiatan aktivitas siswa membutuhkan kegiatan literasi. Langsung, Mbak. Next. Dampak yang diharapkan. Dampak dari kurikulum yang diharapkan yang pertama yaitu tersedianya referensi kurikulum yang sederhana untuk pengajar. Yang kedua, berkurangnya beban mengajar. Yang ketiga, orang tua dapat lebih mudah dalam memberikan pendampingan terhadap anaknya saat belajar di rumah. Ini sangat ya dampak yang diharapkan karena kan dengan kondisi yang darurat ini bagaimana guru atau pembelajaran bisa tersampaikan dengan tidak memberatkan semua pihak, contohnya pengajar, siswa, dan orang tua. Gitu. Jadi bagaimana caranya agar beban-beban dalam proses pembelajaran itu berkurang. Gitu. Nah, harapannya yang diinginkan seperti itu dampak tersebut. Lanjut, Mbak. Nah, model pembelajaran di masa darurat. Tentu, dalam kurikulum darurat ini terdapat 3 model pembelajaran. Yang pertama itu pembelajaran tatap muka, yaitu langsung. Ini ditujukan pada sekolah yang berada di zona hijau atau zona kuning, yang masih aman lah terhadap kasus COVID-19. Jadi langsung tatap muka begitu. Yang kedua itu tatap muka terbatas, yaitu pembelajaran tatap muka dilakukan dengan cara siswa datang ke madrasah atau sekolah dengan jumlah terbatas. Misalkan dalam kelas itu terdapat 30 siswa, ya tatap muka terbatas bisa dilakukan dengan pembagian murid lah. Misalkan 30 ya, 15 siswa yang pertama itu dimasukkan masuk pukul 7 sampai sekian, yang selanjutnya 15 siswa masuk pada pukul 10 sampai jam sekian. Jadi terbataslah dalam pelaksanaan pembelajaran. Yang ketiga yaitu pembelajaran jarak jauh, yaitu model pembelajaran
bisa dilakukan dalam bentuk daring, dalam jaringan. Gitu. Lanjut, Pak. Nah, pasti dalam pelaksanaan kurikulum darurat, tentu pasti ada hambatan-hambatan atau masalah yang dihadapi. Yang pertama yaitu kendala regulasi, teman-teman. Kendala regulasi itu apa saja sih? Yaitu contoh sederhananya itu sulitnya mengakomodir kebutuhan akan paket atau pulsa. Pasti ya dalam pembelajaran daring, siswa itu membutuhkan pulsa lah dalam melaksanakan pembelajaran. Kayak Gmeet, WA itu kan pasti membutuhkan paket data atau pulsa. Langsung itu kan sangat menjadi hambatan bagi siswa yang orang tuanya itu masih dikategorikan menengah bawah atau kurang mampu. Itu kan masih menjadi kendala. Langsung ini ada juga kali itu tadi pada orang tua atau siswa. Kalau pada sekolah itu sulitnya mendapatkan status bagi sekolah yang diizinkan menyelenggarakan kayak tatap muka. Kalau tadi kan daring, kalau ini versi tatap mukanya, kayak langsung. Kan ada sekolah yang mungkin dalam akses kayak kesehatan dalam tatap mukanya itu kurang mumpuni, pembelajaran tatap muka, jadi kan kayak sebenarnya pada kondisi yang kayak misalkan zona merah ada sekolah yang boleh diperbolehkan tatap muka, tapi ada sebagian sekolah yang masih tidak diperbolehkan tatap muka karena dengan alasan masih belum mumpuni menyelenggarakan tatap muka tersebut. Begitu. Yang kedua yaitu ada kendala infrastruktur, keterbatasan sebagian sekolah dalam menyediakan sarana dan prasarana kesehatan yang dibutuhkan belum memenuhi standar yang diterapkan oleh protokol kesehatan. Yang saya maksud itu tadi. Yang terakhir yaitu kendala sosial, budaya, dan ekonomi. Siswa dan masyarakat masih belum terbiasa dengan adaptasi baru, seperti harus menggunakan masker, cuci tangan, itu kan termasuk adaptasi baru ya, kendala sosial gitu. Yang kedua yaitu ekonomi menengah bawah mengalami kesulitan akibat dampak pandemi, yaitu seperti itu tadi, paket data yang kesulitan diakses oleh siswa yang kurang mampu. Next, Mbak. Baik, thank you for your listening. Do you have the question? Terima kasih untuk perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas pemaparan materinya yang luar biasa dari kedua pemateri. Sekarang adalah sesi tanya jawab. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan untuk raise hand terlebih dahulu. Terima kasih. Saya batasi 3 pertanyaan. Oke, yang pertama Mbak Aristalia, silahkan bertanya. Baik, terima kasih Mbak Moderator atas kesempatannya. Saya perkenalkan, saya Aristalia Febrianti, saya perwakilan dari kelompok 7. Saya ingin bertanya, pendekatan seperti apa yang cocok diterapkan di lembaga pendidikan, khususnya tingkat sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Yang kedua, Mbak Ana Zuyina, silahkan dibacakan pertanyaannya. Ya, terima kasih Mbak Moderator. Saya dari kelompok. Apa sih hal spesifik yang menjadi pembeda antara kurikulum prototipe dan kurikulum darurat itu? Terima kasih. Baik, satu pertanyaan lagi. Apakah ada yang ingin bertanya? Oke, Mas Anas, dipersilakan untuk bertanya. Ya, saya ingin bertanya, saya perwakilan dari kelompok 6, ingin bertanya bagaimana jika tujuan dari kurikulum prototipe tidak terlaksana atau tidak terbentuk pada kepribadian siswa. Terima kasih.
Baik, karena sudah terkumpul 3 pertanyaan, pemateri dipersilakan untuk menjawab pertanyaan yang pertama dari Mbak Aristalia, yaitu pendekatan seperti apa yang cocok diterapkan di lembaga pendidikan tingkat SD atau MU. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Aristalia. Nah, pendekatan yang cocok untuk diterapkan pada kurikulum prototipe ini adalah, menurut kelompok kami itu menggunakan pendekatan tematik. Nah, ini sudah sudah ada dalam makalah yang saya buat itu kalau pendekatan tematik, dan pembelajaran yang digunakan pada kurikulum prototipe ini menggunakan pembelajaran PJBL atau Project Based Learning atau pembelajaran berbasis proyek. Terima kasih. Baik, lanjut kepada pertanyaan yang kedua tadi, yaitu pertanyaan dari Mbak Ana, bagaimana jika apa spesifikasi yang menjadi pembeda antara kurikulum prototipe dan kurikulum darurat? Baik, saya izin menjawab Mbak Ana dan teman-teman. Apa sih yang menjadi spesifikasi yang menjadi pembeda antara kurikulum prototipe dan kurikulum darurat? Nah, kalau kurikulum darurat itu adalah penyederhanaan kurikulum pada masa pandemi COVID-19. Gampangnya sih kurikulum K13 yang disederhanakan. Yaitu cakupan penyederhanaannya itu apa saja sih, kayak KIKD yang disederhanakan yang saya jelaskan tadi. Untuk kurikulum prototipe sendiri, yaitu merupakan penyempurna kurikulum 2013 yang baru diterapkan beberapa sekolah. Kurikulum prototipe itu diharapkan dapat membantu dalam pemulihan dunia pendidikan akibat pandemi COVID-19. Nah, kalau dulu kan sebelum pandemi menggunakan kurikulum K13, nah pada saat pandemi menggunakan kurikulum K13 dan kurikulum darurat. Nah, kalau sekarang tahun 2021 sampai sekarang itu juga menggunakan kurikulum prototipe yang mana itu sebagai opsi untuk bagi satuan pendidikan untuk memulihkan pembelajaran, yang mana pada tahun 2024 nanti menjadi penentu kebijakan kurikulum nasional berdasarkan evaluasi terhadap kurikulum pada masa pemulihan pembelajaran. Terima kasih. Baik, pertanyaan terakhir, bagaimana jika tujuan dari kurikulum prototipe tidak terlaksana atau tidak terbentuk pada kepribadian siswa? Silahkan dijawab pertanyaan terakhirnya. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Anas. Kurikulum prototipe merupakan kurikulum yang dijadikan opsi pembelajaran, dan fungsi dari kurikulum prototipe ini adalah sebagai pemulihan pembelajaran pada masa pandemi. Dalam menjalankan kurikulum, pasti ada hambatan-hambatan yang terjadi. Maka guru dituntut untuk bisa memahami hambatan-hambatan yang terjadi pada siswa. Jika guru paham dengan hambatan-hambatan tersebut, maka guru akan bisa menyelesaikan hambatan tersebut. Dan terkait dengan siswa yang pribadinya tidak terbentuk itu, solusinya guru bisa melakukan konsultasi secara pribadi dengan anak tersebut saat pulang sekolah atau sewaktu istirahat. Terima kasih. Baik, bagaimana untuk para penanya, apakah bisa dicukupkan? Alhamdulillah bisa, Mbak. Terima kasih. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada para pemateri, dan saya akan membacakan kesimpulan diskusi pada siang hari ini. Yang pertama yaitu kurikulum prototipe merupakan salah satu pilihan yang ditawarkan oleh pemerintah untuk menentukan kebijakan kurikulum yang akan digunakan pada tahun 2024 nanti dan bisa diimplementasikan mulai tahun ajaran 2022 sampai 2023. Lalu yang kedua, kurikulum darurat, yaitu kurikulum tingkat satuan pendidikan yang disusun dan dilaksanakan oleh satuan pendidikan pada masa darurat, dan masa darurat ini bukan hanya pada masa darurat wabah COVID, tetapi berlaku pada masa darurat seperti bencana alam dan huru-hara lainnya. Baik, sekian presentasi dari kelompok 5 dan kelompok 6. Saya Inurida Rahmawati sebagai moderator. Bila ada salah kata atau salah perbuatan, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
kasih. Terima kasih banyak.